Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul lil Banin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan ilmu-ilmu yang akan kita pelajari tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, melanjutkan dari video yang sebelumnya, yang mana kita akan membahas atau masih membahas di dalam bab-bab atau etika-etika ketika kita menggunakan pakaian, yang mana kita juga dianjurkan untuk beradab dalam berpakaian sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana di sini akan dijelaskan wafil hadithi. Beliau menyebutkan suatu hadis bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yalbasu libasatal mar'ah, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umatnya sampai beliau melontarkan kalimat laknat, melaknat bagi kaumnya yang berstatus laki-laki menggunakan pakaian-pakaian perempuan. Wal mar'atu talbasu libasatar rajul. Begitu juga dengan melaknat orang-orang perempuan yang menggunakan pakaian-pakaian lelaki. Sungguh ini adalah merupakan teguran yang sangat keras dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai menggunakan kalimat laknat. Ketika dulu iblis sangat sedih, sangat kecewa ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terjadi pada umat sekarang itu justru bangga dan ingin dinormalisasikan ketika mereka atau bagi kaum laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki. Ketika menggunakan pakaian, ketika seorang lelaki menggunakan pakaian perempuan itu dilaknat. Begitu juga dengan sebaliknya. Bagaimana dengan orang-orang yang meminta normalisasi dengan hubungan sesama jenis? Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sungguh murka terhadap mereka. Begitu juga dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak terjerumus di dalam tergolong orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah wa iyyaka walubsul hariri wad dhahab. Hendaknya bagi kita untuk mewanti-wanti diri kita, keluarga kita, jangan sampai menggunakan yang namanya kain atau pakaian yang terbuat dari sutra bagi kaum laki-laki, wad dhahabi, dan juga emas. Waqad warada, telah disebutkan bahwasanya man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, maka ketahuilah dia tidak akan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra tersebut kelak di hari kiamat. Wa warada aidan, begitu juga dengan disebutkan hurrima libasul harir wa dhahab an dzukuri ummati wa uhilla liinathihim. Diharamkan menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, wa dhahabi, dan barang-barang yang terbuat dari emas, an dzukuri ummati, hanya untuk bagi kaum laki-laki saja, wa uhilla liinathihim, dan dihalalkan bagi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berstatus perempuan. Maka itulah adab-adabnya ketika kita menggunakan pakaian. Hendaknya pakaian yang kita gunakan khususnya bagi kaum laki-laki jangan sampai menyerupai pakaian perempuan, dan begitu juga dengan sebaliknya.
Yang selanjutnya adalah wa iyyaka aidan wa tashabbuha bil kuffari wal fusaki fi malabisika. Hendaknya bagi kita untuk berhati-hati, mewanti-wanti diri kita jangan sampai kita menggunakan pakaian-pakaian yang menyerupai pakaiannya orang-orang kafir, yang menyerupai pakaiannya orang-orang fasik. Maka sesungguhnya itu bukanlah termasuk etikanya dari orang-orang muslim. Fafil hadisi, di dalam hadis dijelaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari golongannya. Wal iyadu billah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta anak istri kita, keluarga kita. Begitu juga dengan wa yusannu laka antal basal bayadah. Disunnahkan bagi setiap dari kita untuk menggunakan pakaian-pakaian yang warna putih. Terlebih ketika kita berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat, untuk beriktikaf, maka hendaknya bagi kita mengusahakan diri kita untuk menggunakan pakaian-pakaian yang berwarna putih. Fafil hadits, di dalam hadis dijelaskan, albisu min thiyabikumul bayat, gunakan, kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenakan atau gunakanlah pakaian-pakaian yang berwarna putih, fa innaha min khairi thiyabikum, karena sesungguhnya pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang berwarna putih. Wala talbas thawban, dan jangan sesekali bagi kita untuk menggunakan pakaian maqluban yang terbalik. Nah, au wasikhon, atau pakaian yang kotor, yang kumuh, ya, au mukharraqan, atau pakaian yang sobek-sobek, au manzu al azrar, atau pakaian yang pakaian-pakaian yang rusak, ya, kancingnya itu tidak ada atau rusak kancingnya. Fa inna dzalika la yaliqu bika, karena sesungguhnya pakaian-pakaian yang telah disebutkan tadi itu tidak layak untuk kita gunakan, ya. Seperti halnya yang telah dikatakan oleh, yang didawuhkan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, ya, yang mana beliau pernah dawuh, gunakanlah pakaian-pakaian yang rapi, gunakanlah pakaian-pakaian yang bersih, supaya orang-orang itu mengira engkau termasuk dalam kategori orang-orang yang kaya, sehingga prasangka orang itu dapat dijadikan doa, ya, yang mana ketika prasangka orang itu terhadap kita termasuk orang kaya dengan sebab melihat pakaian rapi kita, pakaian kita yang rapi, pakaian kita yang bersih, bisa jadi itu menjadi doa bagi orang yang menggunakan pakaian tersebut. Kemudian di sini selanjutnya adalah wala talbas aidon thauban mubtallan tsumma takhruju bihi firrih. Ya. Janganlah menggunakan pakaian yang dalam keadaan basah, yang masih basah, tsumma takhruju bihi firrih, kemudian kita gunakan pakaian tersebut dan keluar dari rumah kita sehingga pakaian tersebut terkena angin. Fa inna dzalika mudirrun bisihah, karena sesungguhnya hal tersebut dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Waqtaril malabisal mutawassithah fis si'ati wad-dhiqi, kemudian hendaknya bagi kita untuk memilih pakaian yang pas bagi tubuh kita, fisiati wadiki, tidak terlalu lebar dan tidak terlalu kecil di dalam tubuh kita. Fa innal wasi'ata jiddan mandharuha qabihun, karena pakaian yang terlalu lebar itu dapat menjadikan pandangan orang lain kepada kita itu terlalu tidak terlalu bagus, tidak terlalu baik. Wadayyiqatu tadurru bil badan, dan pakaian yang sangat sempit atau pakaian yang terlalu kecil di tubuh kita itu juga
dapat membahayakan tubuh kita. Li'annaha tadghatul a'dha, karena sesungguhnya pakaian yang terlalu kecil itu dapat menekan atau menyempitkan area tubuh kita. Wa tu'attilu sayrad dam, dan dapat menghambat aliran darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah wa ahsin libasaka waqtas shalah, perbaguslah, perbaikilah pakaian kita ketika datangnya waktu sholat. Wa iyyaka an tusalliya hasirar ra'si, hendaknya bagi kita untuk mewanti-wanti diri kita, keluarga kita, jangan sampai ketika kita sholat, keluarga anak kita sholat, itu dalam keadaan tidak menggunakan kofiah atau telanjang kepala. Fa inna dzalika mukhillun bil adab, karena sesungguhnya itu termasuk dalam kategori adab yang kurang baik. Wa qad qala ta'ala, telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ai inda as-salati wat tawafi. Wahai anak cucu Adam, hendaklah untuk kalian hendaklah berhias, ya, ketika kalian menuju ke masjid, dalam artian ketika kalian menunaikan sholat atau ketika kalian menunaikan tawaf. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada video kali ini bermanfaat, menjadikan ilmu-ilmu yang barokah, menjadikan sebab musababnya kita dipermudahnya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.